Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat part yang kedua, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Kompetensi dasar pada materi hari ini tercantum pada KD 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, dan 4.4. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu yang pertama setelah anak-anak mempelajarinya, anak-anak mampu memahami bentuk fungsi kuadrat. Yang kedua, memahami grafik dari fungsi kuadrat. Yang ketiga, mampu menggambar atau mensketsa dari fungsi kuadrat. Yang keempat, anak-anak harus mampu memahami bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, jika kita ingin menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, caranya adalah kita mencari tahu titik koordinatnya terlebih dahulu. Di sini Ibu membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama berisikan X, kolom yang kedua berisikan persamaan fungsinya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Dan kolom yang ketiga isinya adalah X, Y. Di sini kita misalkan X-nya adalah negatif 2, maka Y-nya adalah negatif 2, kita kuadratkan sama dengan 4. Maka X, Y-nya adalah min 2,4. Berikutnya, jika X-nya kita misalkan negatif 1, maka Y-nya adalah negatif 1 kuadrat, yaitu 1. Maka titik koordinatnya kita peroleh X, Y, yaitu negatif 1,1. Berikutnya, misalkan X-nya kita misalkan 0, maka 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi, titik koordinatnya 0,0. Berikutnya, jika X-nya 1, maka Y-nya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi, titik koordinat yang kita peroleh 1,1. Berikutnya, jika kita misalkan X-nya 2, maka Y-nya adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 2,4. Dari titik koordinat yang kita peroleh ini, kita letakkan dalam sebuah grafik. Caranya, buatlah sebuah garis vertikal dan horizontal yang saling tegak lurus, seperti tampak pada layar. Lalu, buatlah angka yang memiliki jarak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ke kanan kita beri angka positif, ke kiri kita beri angka negatif. Ke atas kita beri angka yang bernilai positif dan ke bawah kita beri nilai angka yang bernilai negatif. Untuk
2,4 ini artinya X-nya min 2,4. X-nya negatif 2, Y-nya 4. Di sini negatif 2 adalah X-nya dan 4-nya Y di sini. Kita lihat perpotongannya adalah berada di sini. Titik perpotongan ini kita beri titik. Seperti tampak pada layar kalian. Itu menandakan dia adalah titik koordinat negatif 2,4. Berikutnya yaitu titik koordinat min 1,1. Min 1,1 titik koordinatnya di sini. Titik perpotongannya. Kita beri titik dan kita beri keterangan negatif 1,1. Untuk 0,0 itu berada di perpotongan tepat tengah di sini. Kita beri titik tebal, lalu berikutnya 1,1. Kita beri titik di perpotongan, lalu 2,4. Perpotongan antara 2,4 kita beri titik. Jika sudah kita memberikan titik-titik ini pada garis ini, lalu hubungkan titik-titik itu dengan menggunakan garis. Nah, itulah grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Berikutnya, jika kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, caranya sama. Kita harus mengetahui titik koordinatnya terlebih dahulu dengan cara memisalkan X-nya. Di sini kita misalkan X-nya negatif 2, maka Y-nya yaitu 2 kali negatif 2 kita kuadratkan. Kita tahu negatif 2 kita kuadratkan adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Maka hasilnya adalah 8 Y-nya. Maka X-nya kita peroleh negatif 2, Y-nya kita peroleh 8. Jadi negatif 2,8. Jika X-nya kita misalkan negatif 1, maka Y-nya adalah 2 kali negatif 1 kuadrat, yaitu sama dengan 2. Maka koordinat yang kita peroleh adalah negatif 1,2. Jika X-nya kita misalkan 0, maka Y-nya adalah 2 kali 0 kuadrat, sama dengan 0. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 0,0. Berikutnya, jika X-nya 1, maka Y-nya adalah 2 kali 1 kuadrat, sama dengan 2. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 1,2. Dan jika Y-nya kita misalkan 2, maka Y-nya adalah 2 kali 2 kuadrat, sama dengan 8. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 2,8. 5 titik koordinat ini lalu kita letakkan di bidang ini, bidang kartesius ini. Yang pertama adalah negatif 2,8. Perpotongan antara negatif 2 dan 8 kita beri titik. Lalu min 1,2 kita beri titik. Lalu 0,0, berikutnya 1,2 maksud saya, lalu 2,8. Nah, perpotongan antara 2 dan 8 ini kita beri titik. Setelah itu kita hubungkan titik-titik itu dengan menggunakan garis. Kita tarik garis seperti pada layar. Inilah grafik dari Y sama dengan 2X. Berikutnya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang cara menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Caranya tetap sama. Kita harus mencari titik koordinatnya terlebih dahulu supaya kita bisa menggambar. Caranya dengan memisalkan X-nya. Kita cari
X-nya, angkanya terserah anak-anak. Di sini Ibu misalkan X-nya adalah negatif 2, maka Y-nya sama dengan negatif 2 kita kuadratkan. Negatif ini adalah negatif ini. Sedangkan X-nya adalah negatif 2, maka di sini ditemukan negatif-negatif. Jadi negatif 2 ini berasal dari X-nya, sedangkan negatif depan ini adalah negatif dari soal ini, depan X-nya. Jadi negatif 2 kita kuadratkan adalah 4. Depannya kita kalikan negatif, maka hasil Y-nya adalah negatif 4. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah negatif 2, negatif 4. Ibu ingatkan titik koordinat itu urutannya selalu X, Y. Jangan sampai terbalik ya. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah negatif kali negatif kuadrat. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi titik koordinat yang kita peroleh adalah negatif 1, negatif 1. Negatif 1 ini kita kuadratkan sama dengan 1, lalu dikali dengan depannya negatif, maka negatif 1. Berikutnya, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 0 kuadrat, maka sama dengan 0. Karena 0 itu adalah bilangan netral, dia tidak bernilai positif dan juga tidak bernilai negatif. Jadi meskipun dikalikan negatif, dia tetap 0, bukan negatif 0. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 0,0. Berikutnya, jika X-nya kita misalkan 1, maka Y-nya adalah negatif dalam kurung kali 1 kuadrat, maka negatif 1. Jadi titik koordinat yang kita peroleh adalah 1, negatif 1. Jika X-nya 2, maka Y-nya sama dengan negatif dalam kurung 2 kuadrat, sama dengan negatif 4. Maka titik koordinat yang kita peroleh itu adalah 2, negatif 4. Setelah itu, seperti langkah-langkah sebelumnya, titik-titik koordinat ini kita letakkan pada bidang kartesius ini. Yaitu yang pertama negatif 2, negatif 4. Perpotongan antara negatif 2 dengan negatif 4 berada di sini. Itu kita beri titik, seperti pada layar kalian. Berikutnya yang kedua adalah negatif 1, negatif 1. Titik perpotongan itu kita beri titik. Berikutnya 0,0 berada di sini, lalu 1, negatif 1 berada di sini, X-nya 1, Y-nya negatif 1, berikutnya 2, negatif 4. 2 di sini kita tarik, negatif 4 di sini kita beri titik. Nah, setelah kita sudah memberi titik-titik ini semuanya, maka kita hubungkan titik-titik itu dengan garis, seperti yang terlihat pada layar kalian. Itulah bentuk grafik dari Y sama dengan negatif 2. Coba kita bandingkan grafik kuadrat Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Kita tadi Y sama dengan X kuadrat, grafiknya bentuknya seperti ini. Menghadap ke atas, ini adalah bentuk dari parabola. Grafiknya berpotongan di 0,0, titik puncaknya di sini, 0,0, dan menghadap ke atas. Untuk Y sama dengan X2. Untuk Y sama dengan 2X kuadrat, parabolanya berpotongannya, titik puncaknya tetap sama di 0,0, dan parabolanya menghadap ke atas. Perbedaan antara grafik kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat dengan Y sama dengan X kuadrat. Coba kita amati, koefisien dari X kuadrat ini koefisiennya adalah 1.
Jika tidak ada angka, maka koefisiennya adalah 1. Sedangkan untuk Y sama dengan 2X kuadrat, koefisiennya adalah angka 2. Di sini angkanya lebih besar, tetapi gambar grafiknya lebih sempit atau lebih kurus. Jadi, jika bernilai positif 1, koefisien X kuadratnya, maka parabolanya menghadap ke atas. Dan jika perbedaan antara koefisiennya 1 dengan 2, jika ada perbedaan semakin besar koefisiennya, maka kurvanya semakin sempit atau semakin kurus. Coba untuk yang Y sama dengan negatif X kuadrat, tadi kita gambar bentuknya seperti ini. Di sini titik puncaknya di 0,0 sama, namun kurvanya terbalik menghadap ke bawah. Jadi bisa kita simpulkan jika koefisiennya adalah negatif, ini negatif 1, maka kurvanya menghadap ke bawah. Jika koefisiennya bernilai positif, maka kurvanya menghadap ke atas. Nah, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Seperti yang Bu Ila jelaskan tadi, nilai di depan ini, di depan X kuadrat ini mempengaruhi bentuk grafiknya. Dia menghadap ke atas atau ke bawah, dia lebih ramping atau lebih gemuk bentuk grafiknya. Yang kedua, jika A-nya positif, maka akan terbuka ke atas, seperti Y sama dengan X2 dan Y sama dengan 2X pangkat 2. Jika A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah, seperti Y sama dengan negatif X kuadrat. Jika nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya semakin kurus, seperti perbedaan pada X kuadrat dengan 2X kuadrat. Berikutnya, coba kita bandingkan grafik kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dengan Y sama dengan X kuadrat negatif 3X plus 2 dan Y sama dengan negatif X kuadrat negatif 5X negatif 4. Yang berwarna hitam ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Sedangkan yang berwarna biru, ini adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah kurva dari Y sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif X pangkat 2, negatif 5X, negatif 4. Jika A-nya lebih besar dari 0, artinya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak minimum. Jadi jika A-nya bernilai positif, maka nama puncaknya adalah minimum. Jika A-nya kurang dari 0, artinya angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, maka grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum. Jika di sini A-nya bernilai negatif, maka nama titik puncaknya adalah maksimum. Bu Ila ulangi ya, jika A-nya bernilai positif, maka titik puncaknya namanya minimum. Jika A-nya negatif, maka nama titik puncaknya adalah maksimum. Nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y pada koordinat. Jadi, tanpa kita menggambar, kita sudah tahu titik perpotongan persamaan itu dengan sumbu Y dengan cara melihat angka di C-nya.
Misalnya di sini C-nya angka 2, maka titik koordinat dengan titik perpotongannya dengan sumbu Y itu adalah 0,2. Coba kita lihat yang grafik yang berwarna merah ini. Y sama dengan negatif X kuadrat, negatif 5X, negatif 4. Maka titik perpotongan dengan sumbu Y-nya itu adalah 0, nilai C-nya adalah negatif 4. Kita cek. Berpotongan dengan sumbu Y-nya adalah garis yang berdiri ini. Nah, inilah titik potongnya, yaitu 0, negatif 4. Untuk yang berwarna biru, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, titik perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah, nilai C-nya adalah positif 2, maka 0,2. Coba kita cek titik perpotongannya di sini, yaitu 0,2 untuk yang berwarna biru. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak, mudah sekali bukan? Sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun salah penulisan pada materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.